tumbuh dengan berbagai kemajuan teknologi, membuat generasi Z atau Gen Z selalu memanfaatkan kemudahan yang ada. Media sosial tidak dapat lepas dari keseharian Gen Z. Short attention span menjadi salah satu kekhawatiran yang dimiliki generasi ini. Short attention span merupakan ketidakmampuan seseorang untuk tetap fokus dalam melakukan sesuatu. Penyebab masalah ini umumnya dikarenakan penggunaan internet, konsumsi media yang cepat, dan penggunaan perangkat digital yang intens seperti konten-konten bentuk pendek. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya keingintahuan dan berkurangnya minat dalam menelusuri sesuatu topik lebih dalam, sehingga membatasi kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan mengembangkan pemahaman komprehensif terhadap materi yang kompleks. Baik pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan Novita Tandri selaku psikolog. Halo, selamat siang Mbak Novita Tandri, apa kabar Mbak? Baik, sebentar Mas. Kabar baik, Mbak Lintang, apa Halo, kabar? kabar baik juga di sini Mbak Novita. Terima kasih sudah mau bergabung Mbak Novita di Halo Indonesia. Baik, Terima langsung. kasih sudah mengundang. Ya, baik langsung saja Mbak Novita. Ini fenomena short attention span, di mana kondisi seseorang sulit untuk fokus, entah distraksi dan juga pengalaman-pengalaman mereka untuk scrolling di sosial media. Kalau dari Mbak Novita sendiri selaku psikolog, sebenarnya apa sih Mbak pengertian dari short attention span ini? Baik, jadi berarti atensi yang pendek Mbak. Jadi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bisa memfokuskan satu hal tanpa distraksi yang lain. Dan ini memang kalau kita perhatikan bukan saja terjadi kepada anak-anak muda, tetapi juga terjadi kepada kita orang dewasa. Kalau kita terus-menerus terpapar dengan kondisi seperti ini, Mbak Lintang. Oke, baik. Berarti ini banyak sekali dampak negatifnya dong Mbak kalau begini. Karena kita seringkali memanfaatkan media sosial untuk scrolling dan juga terjun ke dalam beberapa sosial media gitu untuk melihat atau informasi-informasi yang terkini begitu. Lalu bagaimana dampaknya bila ini terjadi pada generasi muda, Mbak Novita? Baik, jadi kalau kita lihat bagaimana yang terjadi dengan generasi Z khususnya nih ya, atau juga generasi Alpha yang lahir di atas tahun 2010 sampai 2025, dan sekarang kita sudah masuk dengan generasi Beta yang lahir di tahun 2025. Kalau kita lihat sangat mudah sekali terdistraksi, terpengaruh Mbak dengan hal-hal yang lain. Ini yang disebut dengan instant gratification. Kalau dulu kita lihat bahwa kita punya resiliensi dalam artian bahwa delayed gratifikasi. Jadi bagaimana gratifikasi itu adalah menyenangkan diri sendiri. Kita menunggu karena manusia hidup itu memerlukan proses. Tetapi dengan yang sekarang yang disebut dengan instant gratifikasi, jadi menyenangkan diri sendiri itu mudah sekali karena pilihannya banyak Mbak. Ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan pilihan. Kalau kita ingat dulu, mungkin kita hanya punya TVRI ya, sekarang ada Dai TV. Kita punya media-media yang lain, kita punya tontonan yang lain yang memberikan pilihan yang begitu banyaknya. Jadi anak-anak ini, bahkan kita sendiri mungkin, jadi kesulitan untuk mengikuti instruksi, Mbak. Jadi sulit sekali untuk bisa menyelesaikan satu masalah sebelum pindah kepada masalah yang lain. Jadi kerjanya tuh setengah-setengah. Satu belum beres, sudah melakukan pekerjaan yang lain. Lalu sering lupa Mbak. Jadi lupa dengan detail. Detail misalnya tugas yang kalau kita lihatnya masih kuliah atau masih sekolah, lupa bahwa dia punya tugas yang harus dikerjakan, scrolling sampai tidak mengenal waktu, lalu ada yang disebut dengan procrastinating. Ya, jadi menunda-nunda. Lalu menghindari tugas yang seharusnya membutuhkan konsentrasi yang tinggi.
Jadi konsentrasi yang tinggi ini kan sangat diperlukan dalam bekerja, mungkinnya seperti kita ya, atau di dalam sekolah, atau di dalam kuliah. Nah, konsentrasi yang tinggi ini mereka nggak punya, karena tidak dilatih sejak dini untuk yang tadi, delayed gratification itu Mbak, semuanya instan. Jadi kalau nggak suka dengan tontonan di YouTube misalnya, tinggal ganti. Saya maunya yang ini. Tinggal ganti, maunya yang channel yang lain. Tidak suka dengan di Netflix, kita tinggal pindah ke Prime Video misalnya, ke Amazon. Jadi ini yang memang harus disikapi, jangan sampai ada satu juga istilah, walaupun ini tidak masuk di dalam terms di DSM, panduan buku kita sebagai psikolog dan psikiater, yang disebut dengan DSM-5, Diagnostic Manual of Mental Disorder, nomor 5, yang disebutkan brain rot. Mbak mungkin pernah dengar gitu ya. Brain rot, di mana bukan rotten as, jadi membusuk seperti makanan yang sudah membusuk, tetapi memang kalau tidak dilatih dan terus-menerus dengan instant gratification, menyenangkan diri dengan begitu mudahnya, sulit sekali nanti dia bisa bekerja, bahkan sampai mempunyai relasi dengan orang lain, termasuk romantic relationship. Baik. Putusnya aja lewat WhatsApp, Mbak. Baik, Mbak Novita. Mbak Novita, ini menarik sekali ya fenomena short attention span ini. Lalu sebenarnya konten-konten pendek apa sih yang memicu short attention span ini? Tapi ditahan dulu Mbak Novita, nanti kita akan melanjutkannya sebentar lagi. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih melanjutkan obrolan seputar short attention span, masalah baru di era digital, bersama Novita Tandri selaku psikolog. Baik Mbak Novita, kita melanjutkan kembali nih fenomena dari atau gangguan ya dari short attention span ini. Sebenarnya apa sih Mbak konten-konten pemicunya sehingga seseorang itu mendapatkan atau gangguan dari short attention span ini? Mbak Novita? Ya. Baik, banyak nih. Ya, halo Mbak. Halo, ya Mbak Novita. Apa suara kami terdengar? Halo, halo. Halo. Ya, kedengeran kah? Baik, terdengar Mbak? Terdengar dengan jelas Mbak. Oke, baik. Kita ulang lagi Mbak pertanyaannya. Mungkin seperti apa sih Mbak konten-konten pendeknya yang memicu adanya gangguan short attention span ini? Salah satunya adalah Instagram, Mbak. TikTok, Instagram Reels. Kalau kita lihat ya, dan ini yang biasanya kontennya pendek-pendek, 20 detik, 30 detik, yang membuat kita sebagai generasi yang berkecimpung dengan sosial media ini punya pilihan untuk bisa pindah lebih cepat. Karena semuanya durasinya pendek-pendek membuat otak tidak dilatih untuk bisa berpikir atau mencerna untuk sesuatu yang lama. Nah, berinteraksi dengan generasi Z dan juga generasi Alpha ini memang akan sangat sulit kalau kita tidak ajarkan mereka bagaimana punya konsentrasi. Jadi lawannya daripada short attention span dengan long attention span. Karena pada dasarnya manusia sendiri konsentrasinya itu hanya 20 menit, Mbak. Non-stop untuk orang dewasa. Dan anak-anak di bawah 5 tahun itu hanya 5 menit. Jadi itu 1:4 di antara dunia orang dewasa dengan dunia anak. Jadi kebayang enggak kalau memang dasarnya hanya 20 menit untuk orang dewasa, lalu 5 menit untuk anak-anak, tapi kita tidak latih untuk lebih panjang. Nah, semua tawaran yang ada di sosial media semua 20-30 detik. Jadi memang harus bisa merubah gaya hidup. Dan juga nih Mbak Lintang, ternyata waktu tidur yang tidak cukup itu juga membuat atensi yang dihabiskan itu menjadi semakin pendek. Jadi tidur juga menjadi kata kunci, Mbak. Oke, baik Mbak Novita. Berarti
Dengan adanya gangguan short attention span ini juga dapat mempengaruhi kesehatan kita dan juga kesehatan badan dan juga fisik kita atau mental kita, Mbak Novita? Betul, betul, betul banget, Mbak. Jadi ada sekarang yang disebut dengan somatic exercise, somatic yoga. Somatik itu badan atau tubuh, datang dari bahasa Yunani somatikus. Artinya tubuh kita ini sangat berelasi dengan mental kita. Jadi kalau kita terlalu banyak dipaparkan dengan semua yang pendek-pendek ini, otak kita juga sulit untuk mencerna yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Karena yang ditonton sangat jadi bisa berbeda-beda kan, Mbak, sourcesnya ini. Jadi kalau saya bisa memberikan masukan atau advice, yang pertama adalah batasi penggunaan daripada gadget. Jadi benar-benar harus dijadwalkan, Mbak. Karena kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tidak punya batasan ini, biasanya istirahat juga menjadi tidak cukup. Yang harusnya 8 jam bisa bahkan kurang, hanya 4 atau 5 jam. Dan itu berpengaruh sekali terhadap ini kalau kita mau latih konsentrasi yang lebih panjang. Teknik mindfulness, Mbak, yang disebut dengan somatic yoga, somatic exercise, ini juga bisa membantu kita dengan teknik breathing 4 kali 4 kali 4. Jadi tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, lalu lepaskan lagi, hembuskan 4 detik, tahan lagi 4 detik. Terus lakukan itu selama beberapa kali repetisi. Itu sangat bisa membantu juga kita untuk awareness terhadap tubuh kita. Lalu yang terakhir, hindari multitasking. Jadi selesaikan satu hal sampai tuntas, baru kita berpindah ke tugas lainnya. Karena kalau tidak, sudah berpindah sebelum satu tugas selesai, biasanya semuanya jadi tidak selesai, tidak tuntas, berantakan semua, Mbak. Mbak Novita, tapi kan ini sulit ya dilakukan oleh para generasi Z, tentunya mereka banyak sekali kegiatan, jadi menuntut mereka untuk multitasking seperti itu ya, Mbak. Dan juga ini dapat mempengaruhi kinerja mereka mungkin. Ini lalu bagaimana, Mbak, antisipasi atau tips-tips yang mungkin bisa generasi Z ini tidak adanya gangguan short attention span? Ya, ada satu profesor yang saya suka sekali, dia sudah mengamati ini sejak tahun 60-an, Mbak. Namanya Profesor Walter Mischel dari University of Stanford, ya, Stanford University. Dia katakan bahwa marshmallow test. Jadi orang diberikan, anak-anak ini diberikan tes. Yang pertama adalah anak-anak diberikan satu dapat 2 marshmallow kalau mereka mau menunggu. Dan ternyata mereka lebih baik memilih 1 marshmallow saja, asalkan bisa mendapatkannya segera. Jadi kita bisa melihat bahwa bahkan sebelum social media, AI, IoT di zaman ini sudah ada, di zaman dulu pun ini sudah diprediksikan akan terjadi. Jadi yang hanya bisa dilakukan adalah terus melatih diri, Mbak. Melatih diri untuk punya delayed gratification. Menunggu untuk nanti dapatkan kepuasan untuk jangka panjang. Yang disebut dengan resiliensi ini, Mbak. Berarti belajar untuk menahan seperti itu ya, Mbak ya? Dan juga melatih diri agar tidak mungkin terburu-buru, dan juga melatih fisik juga untuk berolahraga agar tidak adanya gangguan short attention span ini. Lalu Mbak Novita, ini kan tentu saja banyak sekali dampak buruk yang didapati oleh para generasi Z gitu saat ini. Karena mereka banyak sekali mulai dari brain rot tadi, dan juga ini short attention span. Ini apakah membuat mentally mereka juga ikut terdampak seperti mungkin antisosial, anxiety, dan lain sebagainya, Mbak Novita? Sangat bisa jadi, Mbak. Jadi tentunya stres dan kecemasan ya, Mbak ya. Jadi ini bisa menjadi stresor, penyebab daripada stres dan anxiety. Anxiety berarti kecemasan, jangan sampai menjadi gangguan kecemasan. Dan juga sangat bisa kepada panic, Mbak. Panic attack. Dan juga
roller coaster daripada suasana hati, daripada mood. Jadi benar-benar moodnya itu bisa lagi happy, tiba-tiba berapa menit kemudian terus marah, tiba-tiba terus sedih. Jadi mood yang roller coaster ini kalau tidak dilakukan pembatasan daripada sosial media dan juga tontonan, moodnya ini yang dengan roller coaster yang sangat bisa terjadi membuat konsentrasi itu menjadi semakin pendek karena moodnya tidak stabil, Mbak. Gitu. Jadi saran saya itu tadi pembatasan, hindari multitasking, tidur 8 jam dengan kualitas yang baik. Ya, jadi kalau dulu ada anggapan bahwa yang penting 4 jam tapi kualitasnya baik. No, 8 jam dengan kualitas yang baik. Dan ya tadi sudah disinggung sama Mbak Lintang, olahraga. Olahraga juga akan melatih kita punya konsentrasi yang lebih baik. Kenapa? Karena olahraga adalah delayed gratification. Karena harus ada proses di dalam olahraga minimal 90 hari untuk bisa menjadi satu kebiasaan dan untuk mendapatkan hasilnya. Oke, baik Mbak Novita. Tadi Mbak Novita sempat menyinggung bahwa kita harus adanya pembatasan untuk melihat media sosial, begitu ya, untuk menahan untuk kita scrolling dan lain sebagainya. Ini yang ideal seperti apa Mbak pembatasannya? Atau berapa jam sekali atau dalam sehari? Ini seperti apa Mbak? Kalau kita bicara durasi, tentunya durasi semakin sedikit semakin baik, khususnya buat anak-anak di usia sekolah. Lalu untuk kita sendiri harus melihat selain durasi adalah algoritme daripada akun-akun yang kita follow. Karena algoritme yang salah bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Saya ambil contoh, misalnya gini ya, ungkapan dulu yang dikatakan JFK, John Frederick Kennedy ya, dia dikatakan bahwa tunjukkan teman-temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Kalau saya bilang sekarang, tunjukkan teman-teman di akun sosial mediamu, saya akan tunjukkan masa depanmu. Karena akun-akun siapa yang kita follow itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bersikap, kita berperilaku, dan value apa yang kita pegang di dalam berkehidupan setiap hari. Jadi algoritma akun-akun itu penting banget. Kalau saya algoritmenya adalah yang saya follow, ya selain Diet TV ya, yang selalu memberikan berita yang baik dan positif. Saya follow akun-akun yang berkaitan dengan parenting, dengan psikologi, berkaitan dengan musik klasik yang saya sukai. Saya ikutin dokter-dokter, psikiater yang memang bisa memberikan saya masukan, input yang positif gitu. Karena kalau kita ikuti akun-akun yang justru membuat kita setelah lihat akunnya terus menjadikan kita jadi kayak sedih, menjadikan kita jadi kayaknya komplain terhadap hidup kita, menjadikan mood kita jadi roller coaster. Buat saya lebih baik di mute atau bahkan di unfollow. Karena seharusnya akun yang kita ikut itu sama dengan dulu kita sebagai teman kita yang bisa memotivasi kita untuk lebih baik. Tapi kalau bahkan dan membuat kita jadi mager, berarti akun itu tidak cocok buat kita. Oke, gitu. baik. Mbak Novita. Baik setiap hari. Ya, baik. Mbak Novita, ini juga kan short attention, juga berarti banyak sekali dampak buruk. Tadi dijelaskan oleh Mbak Novita, ternyata bagaimana kita melihat algoritma kita juga di sosial media, scrolling-scrolling. Dan juga bila mana jika generasi Z kita ini konten-kontennya tidak mendidik seperti itu, Mbak, apakah ini juga akan mempengaruhi mental mereka di kemudian hari? Sangat, Mbak. Sangat. Bagus banget pertanyaannya. Sangat. Jadi akun-akun yang di-follow oleh anak-anak kita, remaja kita, itu akan sangat mempengaruhi
nilai mereka, Mbak, mempengaruhi value mereka, mempengaruhi bagaimana mereka bersikap, bagaimana dia berperilaku, bahkan apa keyakinan agamanya, Mbak. Karena banyak sekali anak-anak dengan follow algoritma yang tidak tepat di negara kita yang ketuhanan Maha Esa dan 5-6 agama gitu ya, menjadikan mereka agnostik dan ateis, Mbak. Dan ini berbahaya gitu, apalagi kita hidup di Indonesia ya. Jadi buat saya orang tua harus bisa memberikan masukan, ngobrol kepada anak-anak supaya lebih bijak di dalam meng-scrollin dan memfollow akun-akun ini. Belum lagi kita bicara algoritma tentang dan pornografi itu sangat membuat short attention span kita semakin pendek. Oke, Mbak Novita, lalu ini kan membuat rentang perhatian dari seorang manusia itu jadinya berkurang ya Mbak ya, dengan adanya short attention span ini. Lalu bagaimana mungkin yang harus kita lakukan, upaya-upaya apa saja yang perlu kita perhatikan? Tentunya bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah, Mbak, melihat adanya gangguan ini di kalangan generasi muda kita. Sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Digital sudah melakukan ada yang batasan usia untuk sosial media kepada anak-anak. Tetapi pertanyaannya sudah baik sekali kita dukung ya program ini. Tetapi yang harus lebih kalau buat saya untuk Komdigi adalah bagaimana edukasi kepada orang tuanya, karena anak-anak sangat ketergantungan dengan orang tua. Jadi kalau tidak ada pengawasan, tidak ada pengontrolan, tidak ada pembatasan daripada orang tua kepada anak-anak, anak-anak ini akan dengan sangat mudah follow akun-akun yang dianggap unik, yang sebelumnya lihat, dan ini sangat bisa mempengaruhi mereka. Jadi kalau buat saya, peran penting di tangan orang tua untuk pembatasan sebaiknya di bawah 2 tahun, no gadget, tahun 15 menit tapi dipilih oleh orang tua. Lalu sampai benar-benar 14 tahun baru diberikan kebebasan sedikit untuk bisa punya handphone sendiri, tetapi di penggunaan daripada itu masih pakai pulsa. Sampai nanti dia di atas 18 tahun baru diberikan kepercayaan lebih banyak lagi, Mbak Linta. Oke, baik. Mbak Novita, mungkin singkat saja, sebenarnya imbauannya apa nih agar generasi muda kita juga agar tidak mengalami gangguan short attention span ini yang menjadi masalah baru di era digital saat ini, Mbak? Ya. Baik. Short attention span kelihatannya sederhana, bahwa ya setiap orang juga punya konsentrasi yang pendek dengan instant gratification. Tetapi harus ingat di dalam jangka panjang, kalau kita mempersiapkan Indonesia Emas 2045, punya generasi dengan konsentrasi span yang begitu pendeknya tidak akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita menjelang 2045. Jadi buat saya ini peran penting untuk orang tua sekali lagi dan kita semua untuk bisa melatih diri, memberi contoh kepada anak-anak kita bahwa delay gratification, gratifikasi yang ditunda itu bisa memberi dampak yang sangat positif sebagai bekal kita di kemudian hari untuk menghargai proses di dalam hidup. Oke, baik Mbak Novita.
Sangat informatif sekali dan juga menginspirasi, mungkin generasi muda juga dapat mempersiapkan mental mereka agar terhindar dari gangguan short attention span ini, dan juga tentunya dukungan dari orang tua dan juga pihak manapun lainnya untuk menekan atau menurunkan adanya gangguan short attention span ini. Terima kasih Mbak Novita Tandri telah bergabung bersama kami. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas Mbak. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat pemerataan rumah sakit unggul di timur Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.